Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Abah Saidi. Cerita yang akan Abah sampaikan ini adalah fiksi kisah rekaan semata, namun di balik setiap kisah tersimpan hikmah, dan di balik setiap peristiwa ada pelajaran untuk hati yang merenungi. Dan semoga cerita ini menggugah jiwa, menggetarkan hati. Seperti biasa, pagi-pagi abang ngopi, ngudut sambil ngawasi anak-anak santri bermain di halaman pondok pesantren. Tiba-tiba Abah dikagetkan dengan kedatangan santri, menagih janji Abah kalau malam nanti Abah mau bercerita kisah Abu Nawas lagi. Abah katanya mau bercerita tentang Abu Nawas lagi nanti malam. Iya, kata Abah, nanti malam kita bercerita lagi ya. Asal hari ini kamu murojaah dulu surah Luqman. Sudah pergi. Malamnya Abah pun bercerita Alkisah. Suatu hari diceritakan Raja Harunur Rasyid memanggil Abu Nawas. Raja ingin tahu apa pertanyaan di dalam kubur nanti. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan bahwa nanti setelah 7 langkah terakhir manusia yang mengantar, Baginda Raja akan didatangi 2 malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu Baginda Raja akan ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa saudaramu. Jika Baginda mampu menjawabnya, Baginda akan selamat sampai hari pembalasan. Namun jika Baginda tak mampu menjawab, siap-siaplah palu godam yang sudah direndam di api neraka selama 400 tahun akan menghantam muka Baginda. Tapi apa kata Raja? Saya tidak yakin dengan perkataanmu, Abu Nawas. Kamu kan orang yang cerdik, yang suka bicara. Allah kan maha tahu siapa kita. Masa harus ditanyakan lagi di alam kubur nanti? Kamu kan cuma nakut-nakutin saya saja, Abu Nawas. Kalau Allah maha mengetahui, buat apa menyuruh malaikat tanyakan itu kepada saya? Kenapa tidak tanyakan saja selagi saya masih hidup? Kata Raja dengan nada marah. Abu Nawas pun berkata, Baginda Tuanku Raja, saya datang kemari karena diundang Tuan Raja. Ketika saya menjelaskan yang hak, Tuan Raja mau percaya silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja pun marah. Abu Nawas, kau harus membuktikan omonganmu itu. Kau harus dikubur, dan aku ingin mendengar pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir di saat kau dikubur. Dan kau harus digantung dulu, Abu Nawas, baru bisa dikuburkan nanti. Abu Nawas pun menjawab, silahkan kalau Tuan Raja ingin membuktikannya. Sebelum saya digantung, saya meminta syarat sebagai permintaan terakhirku, kata Abu Nawas. Apa permintaan terakhirmu, Abu Nawas? Kata Raja. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, aku minta digalikan 2 lubang, satu untukku dan satu untuk Raja mendengarkan perkataan malaikat nanti. Yang kedua, sebelum dikubur, tolong cukur semua rambutku dimanapun itu berada. Permintaanmu akan aku turuti, Abu Nawas. Jika ucapanmu benar, kau secepatnya akan aku keluarkan dari kubur tersebut, kata Raja. Akhirnya Abu Nawas pun dibawa ke tiang gantungan. Para prajurit tak tega melihat Abu Nawas. Sebelum benar-benar mati, Abu Nawas cepat-cepat diangkat. Jadi Abu Nawas ini dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Sesuai permintaan terakhir Abu Nawas, dibuatkanlah 2 lubang dan mencukur seluruh bulu yang ada di tubuh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun dikubur dan siap-siap akan ditimbun. Sebagian orang mengecek apakah lubang yang satunya sudah layak untuk Tuan Raja nanti. Ketika melihat terakhir jenazah Abu Nawas, pria penggali ini pun berkata, Abu Nawas, kau diberi kelebihan oleh Allah menjadi orang yang cerdik. Kami masih butuh kecerdikanmu, Abu Nawas. Dalam kubur yang sepi, Abu Nawas pun bangun dan duduk. Samar-samar di tengah lolongan anjing dari luar serengat, menandakan akan ada yang datang, pikirnya. Sementara di lubang sebelah, Raja pun sudah masuk liang dan dengan menempelkan telinganya, Raja mulai mendengarkan apa yang akan dijawab oleh Abu Nawas nanti. Dengan suara langkah malaikat yang menggetarkan bumi, mendekatlah Abu Nawas. Malaikat pun mulai melancarkan pertanyaan, Man Rabbuka, hai Abu Nawas. Sebelum malaikat banyak bertanya, Abu Nawas langsung bicara dengan gaya marahnya. Nanti dulu malaikat. Mungkin kau salah orang. Aku ini masih kecil. Tidakkah kau lihat bulu di tubuhku saja belum tumbuh?
Mungkin yang kau maksud adalah orang sebelah saya. Dia masuk kubur sama harinya dengan saya. Pergilah ke sana malaikat, tanyakan sama dia. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tak pikir panjang, dia langsung melompat keluar kubur. Raja pun mendekati kubur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kurang ajar kau ya sama raja. Awas kau nanti. Santri kecil pun bertanya, apakah Abu Nawas akan dihukum oleh raja, Abah? Ya, kita lihat saja nanti.